Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani, SPD MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah teori dan apresiasi prosa fiksi, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun dengan keadaan online. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita junjukkan kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Nila Amelia. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai novel analisis postkolonial dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Di sini latar belakang dari saya memilih novel ini. Sebelumnya novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer ini melalui pendekatan histori dan teori postkolonial. Nah, saya memilih novel ini karena adanya keinginan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk kolonialisme dan bentuk perlawanan yang tergambar dalam perilaku dan perbuatan tokoh dalam novel. Cerita dalam novel tersebut terdapat beberapa bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap kaum pribumi, serta terdapat bentuk perlawanan yang dilakukan kaum pribumi terhadap bangsa penjajah. Untuk menganalisis kajian tersebut, saya menggunakan kajian postkolonialisme yang dikemukakan oleh Edward Said. Di sini ada sinopsis dari novel Bumi Manusia. Sebelumnya Bumi Manusia ini merupakan novel karya Pramoedya yang ditulis dalam rangkaian roman Pulau Buru. Novel ini berkisah tentang kehidupan pemuda yang bernama Minke. Nah, seorang pribumi yang mendapat pendidikan di Eropa. Minke suatu hari diajak teman sekolahnya berkunjung ke rumah bangsawan Belanda di daerah Wonokromo. Di rumah itu hidup keluarga Melema yang terdiri atas Tuan Herman Melema, gundiknya atau Nyai Otosoro, dan kedua anaknya yang bernama Robert Melema dan Annelies Melema. Pada kunjungannya itu, Minke disambut dingin oleh Robert Melema karena ia tidak suka bergaul dengan orang pribumi. Padahal ia adalah anak hasil hubungan orang Indo dan pribumi. Akan tetapi sambutan berbeda diberikan oleh Annelies dan ibunya. Kedua perempuan tersebut dengan senang hati menerima Minke sebagai tamunya. Pertemuan Minke dan Annelies ini memunculkan perasaan suka di antara keduanya. Singkat cerita, Annelies ini menjadi sangat bergantung dengan Minke. Ia melalui ibunya, Nyai Otosoro, meminta Minke tinggal di rumahnya. Minke memutuskan untuk tinggal di rumah itu setelah mendengar masukan dari sahabatnya, Jean Marais, seorang Prancis yang pernah menjadi tentara kompeni. Keputusan itu diambil untuk mengetahui kondisi keluarga Melema itu lebih dalam karena ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Selamat tinggal di Borderit Buitenzorg. Minke mengetahui kedudukan Nyai Otosoro di rumah itu sebagai kepala rumah tangga yang mengurus perusahaan dibantu oleh Annelies. Sementara putranya Roberts ini tidak ikut membantu karena ia menganggap tidak sederajat dengan ibunya yang seorang pribumi. Minke juga mengetahui konflik dalam keluarga tersebut. Nyai Otosoro ini sangat membenci orang tuanya karena telah menjualnya kepada Tuan Melema. Ia juga membenci Tuan Melema karena telah menyia-nyiakan hidup mereka setelah dikunjungi putra sahnya, Maurice Melema, yang menuntun ibu kandungnya. Annelies ini di usia belinya harus bekerja keras mengurus banyak pekerjaan bersama ibunya. Ia juga menyimpan derita karena ia pernah diperkosa oleh saudaranya.
Nah, yang bagian ketiga itu hasil dan pembahasan. Nah, pada novel Bumi Manusia karya Pramudia ini ditemukan fenomena-fenomena kolonialisme yang terangkum dalam bentuk mimikri. Bentuk-bentuk mimikri dan subaltern yang ditemukan pada novel Bumi Manusia ini terbagi, kalau mimikrinya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mimikri dalam bentuk ide atau gagasan. Nah, bentuk mimikri ide atau gagasan ini merupakan peniruan yang terjadi di pada ranah gagasan atau ide. Peniruan dalam konteks ini adalah peniruan yang dilakukan kaum pribumi pada penjajah atau Eropa. Nah, mimikri ide atau gagasan yang ditemukan penulis merupakan peniru dengan komposisi di dalam memiliki konsep dengan Belanda. Nah, yang kedua yaitu mimikri dalam bentuk aktivitas. Pada novel Bumi Manusia karya Pramudia ini terdapat pola perilaku mimikri aktivitas yang mencerminkan adanya efek penjajahan menjadi sindrom dan mengakar kuatkan polimikri ini, aktivitas ini yang baru dihadirkan Pramudia. Nah, ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan pribumi untuk keluar dari tekanan penjajah. Kalau pada paragraf sebelumnya usaha keluar dari tekanan penjajah dengan jalan peniru baru pada tataran atau ide atau gagasan ini. Pola pikir aktivitas ini terdapat dalam novel ini. Bumi Manusia ini sifatnya murni atau jujur, jadi bentuk peniruan yang utuh. Mimikri aktivitas ini merupakan bentuk peniruan perilaku keseharian. Dalam hal ini peniruan peniruan perilaku seharian oleh pribumi atas kolonial Belanda. Peniruan banyak digunakan oleh kaum pribumi pada zaman dulu, abad ke-19. Dikarenakan masyarakat Hindia Belanda menganggap bahwa semua yang berbau kolonial ini adalah lebih tinggi nilainya atau superiornya. Berikut ini ada kutipan mimik aktivitas yang telah dihimpun penulis. Contohnya, dan aku ragu, haruskah aku ulurkan tangan seperti wanita Eropa, atau aku hadapi dia seperti pribumi, jadi aku harus tidak peduli, tapi justru dialah yang mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima jabatannya. Ini bukan adat pribumi, ini Eropa. Ini dikutip dalam isi novel Bumi Manusia tahun 2011 halaman 33. Nah, dari kutipan di atas menunjukkan bahwa kebudayaan Eropa lebih mengutamakan dan lebih tepat untuk ditiru pribumi, di mana perempuan tidak perlu ragu untuk mengawal tentaranya untuk sebuah perkenalan. Yang ketiga yaitu bentuk mimikri dalam benda. Setelah menunjukkan dan menguraikan bentuk mimikri dalam bentuk ide atau gagasan dan aktivitas, selanjutnya akan menunjukkan dan menguraikan bentuk mimikri benda yang terjadi pada pribumi atas kolonial yang ada dalam novel Bumi Manusia. Seperti yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya, mimikri benda merupakan bentuk peniruan dalam hal kebendaan ataupun peralatan hidup. Berikut kutipan pada uraian mimikri benda yang dimaksud. Tidak seperti aku bayangkan semula, bisiknya. Di Nederland dan Eropa pun rumah seperti ini. Jadi di sini kau tinggal, aku mengangguk. Tidak mudah memiliki rumah seperti ini, meninggalkan pun. Seperti rumah-rumah di Eropa Tengah. Ini dikutip dalam novel Bumi Manusia 2013
Halaman 193 sampai 338. Mimikri tak ada kulit kerang besar pada kaki, kerap seperti halnya di gedung-gedung kebupati yang pernah kulihat. Sebuah fonograf terletak di meja benda beroda kecil pada 4 kakinya. Bagian bawah meja digunakan untuk tempat musik. Meja itulah yang termasuk dari mimikri benda contohnya. Nah, di sini mimikri yang berkaitan dengan benda ini banyak ditemukan di rumah Nyai Otosoro. Nah, yang selanjutnya yaitu subaltern. Nah, subaltern ini adalah berasal dari dunia militer. Untuk menyebut perwira di bawah kapten, sekarang digunakan untuk menyebut orang-orang tertindas. Pertama kali digunakan oleh Antonio Gramsci. Dikutip dari Ratna 2008 halaman 406. Unsur-unsur dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantathur ini, subaltern yang terdapat dalam novel Bumi Manusia dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu penindasan antara buruh dan majikan. Nah, penindasan antara buruh dan majikan ini contohnya pada masa kolonial Belanda, Hindia. Tingkat sosial dibagi menjadi 3, yaitu orang Eropa, asing, dan yang terendah adalah pribumi. Manusia pada perkataan yang dilontarkan oleh Belanda, Herman Melena, kepada Minke atau pribumi. Contohnya, kau kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa bisa sedikit berbicara Belanda, lantas jadi Eropa. Tetapi monyet tetap monyet. Nah, percakapan ini dikutip pada buku novel Bumi Manusia halaman 64. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa Minke yang menemui temannya Robert Surhoff ini ke rumah Robert Melema dan berkenalan dengan Anelia serta Nyai Otoroso yang diundang untuk makan malam di kediaman Melema. Di tengah menikmati makan malam, Herman Melema datang dan dengan sini komentari Minke yang berusaha tampil seperti Eropa sebagai monyet, setara dengan yang pemakan pisang. Hal ini menyiratkan kalau orang Eropa atau Barat menganggap dirinya lebih tinggi dan beradab dibanding pribumi. Bahkan anak keturunan Belanda dan pribumi pun menganggap pribumi sebagai bawahannya. Yang kedua yaitu elitis subaltern, tokoh Nyai yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas, tetapi dalam masyarakat istilah Nyai mengacu pada perempuan yang tidak beradab, seperti yang ditunjukkan pada dialog halaman 75. Tingkat susila keluarga Nyai-Nyai rendah, jorok tanpa kebudayaan, perhatian hanya pada soal-soal berahim semata. Mereka hanya keluarga yang tidak baik, manusia tanpa pribadi, dikhawatirkan akan tenggelam dalam ketiadaan tanpa batas. Ini dikutip dalam novel Bumi Manusia halaman 75. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa kehendak Nyai Otoroso ini menjadi Nyai, dia adalah perempuan yang dijual oleh orang tuanya kepada Herman Melema, seorang yang memiliki istri dan anak resmi di negeri Belanda. Yang terakhir yaitu sipil militer. Ini ada percakapan, apa Mas lebih suka kalau aku bicara Jawa? Tidak, aku tidak hendak menganiaya dengan bahasa yang memaksa. Ia menaruh daripada kedudukan sosial dalam tahtah Jawa yang pelit itu. Belanda sejala, kataku,
itu perkataan antara Annelies dan Minke yang ada pada novel Manusia halaman 94. Nah, dari kutipan di atas menjelaskan bahwa sewaktu tokoh Minke dan Anis Jawa dan Indo ini bertemu, Minke memutuskan untuk berbicara dalam bahasa Belanda meskipun lawan bicaranya itu berbahasa Jawa, menunjukkan bahwa Minke memiliki pemikiran bahwa Jawa pelik dan tidak diprioritaskan dibandingkan Belanda. Selain bahasa, tokoh Minke juga terlihat suka dan menolak adat Jawa. Dia merasa adat menyembah seorang pria tempat ini merangkak atau merendahkan diri adalah yang tidak pantas. Berbeda dari ilmu dan cara bergaul yang didapat dari sekolah HBS-nya. Meski begitu, Minke tetap menjalankan adat Jawa yang diwariskannya. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam novel Manusia karya Pramudia ini, Anatolian ini dapat disimpulkan bahwa penjajahan akan mengakibatkan persingguhan budaya. Persingguhan yang dilakukan dengan penindasan akan melahirkan imbas khas kolonial dan salah satunya mimikri. Mimikri yang tidak hanya sebatas untuk meniru dan melainkan untuk merendah dan melawan pihak yang dimimikri. Berarti sebagai produk budaya dan mimikri dapat dijadikan sebagai elemen penting dalam memahami paradigma masyarakat bekas jajahan. Gambaran unsur subaltern dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia ini, subaltern yang muncul dari interaksi buruh dan majikan. Yang kedua, elitis subaltern yang dia itu sipil militer. Nah, dia merasa kalau adat menyembah seorang raja atau bupati ini merangkak atau merendahkan diri adalah hal yang tidak pantas karena berbeda dari ilmu dan cara bergaul yang didapat dari sekolahnya. Meskipun begitu, Minke ini tetap menjadikan adat Jawa yang diwariskan. Nah, subaltern yang muncul dalam interaksi buruh dan majikan ini ada hal ini menyiratkan kalau orang Eropa atau Barat menganggap dirinya lebih tinggi dan beradab dibanding pribumi timur. Bahkan anak keturunan Belanda dan pribumi pun menganggap bumi sebagai bawahannya. Elit subaltern ini maksudnya tadi kan ada dia perempuan yang dijual oleh orang tuanya kepada Herman, seseorang yang memiliki istri dan anak resmi di negeri Belanda. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.